Tema berikutnya adalah hukum memakai ar-rumush as-sinaiyah, bulu mata palsu. Memakai bulu mata palsu, ya, dipasang bulu mata. Ini hanya rambut-rambut tipis buatan dari bahan-bahan plastik yang direkatkan di kelopak mata dengan bahan pelekat, dan dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rumush as-sinaiyah, bulu mata palsu. Jadi dipakainya pas dibutuhkan saja, ketika ada kebutuhan. Hukum permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama kontemporer. Ada dua versi, ada dua mazhab. Pendapat yang pertama melarang, tidak diperbolehkan memakai bulu mata palsu karena itu ada madharat, membahayakan bagi tubuh. Alasan yang kedua adalah karena itu ada penipuan. Terutama yang cukup urgen di sini adalah ketika wanita dilamar. Ketika ada seorang yang melamar, nah, ini mempengaruhi. Ketika dia menganggap calon suaminya datang, laki-lakinya datang, melihat wajah wanitanya, calon istrinya, atau wanita yang ingin dia nikahi, cantik. Ternyata setelah mendapatkan informasi, ternyata itu tidak nyata. Jadi tidak seperti itu faktanya. Disinilah menjadi permasalahan. Jadi penipuan. Kemudian alasan yang ketiga, mengubah khalqillah, bentuk ciptaan Allah Azza wa Jalla, merubah ciptaan Allah. Ini fatwa Lajnah Daimah, kemudian beberapa ulama kontemporer, diantaranya Syekh Utsaimin dan Syekh Ibnu Jibrin. Alasan mereka, karena ini menyerupai wasl, menyambung, yaitu menyambung rambut kepala. Ini seperti menyambung rambut juga. Dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-wasilah wal mustausilah, wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkan. Hadits rawahu Bukhari wa Muslim. Yang kedua, karena merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla dan kita dilarang untuk merubah ciptaan tersebut. Yang ketiga, karena ada madharat yang akan menimpa mata. Jika digunakan, ada kemungkinan akan termadharati mata tersebut karena ada bahan-bahan yang mengenai kelopak mata dan seterusnya. Yang kedua, pendapat yang mengatakan diperbolehkan, tetapi diperbolehkan ini dengan aturan-aturan yang ketat. Ini fatwa sebagian ulama mufti di Abu Dhabi dan sekelompok ulama muasirin. Ya. Alasannya karena memasang bulu mata palsu ini bukan termasuk wasilah al-wasl yang dilarang, menyambung rambut yang dilarang, dan tidak mirip. Ini bukan menyambung, juga tidak mirip, berarti tidak masuk dalam larangan hadis itu tadi. Ini lebih mendekati ke wanita yang menghiasi dirinya dengan perhiasan yang diperbolehkan di wajahnya, lebih mirip ke sana, untuk suaminya atau untuk sesama teman-teman wanitanya. Nah, mereka mengatakan ada aturannya. Aturan yang pertama, bulu mata tadi tidak boleh dari rambut manusia atau dari rambut yang najis, ya, yang tidak suci, ya, hewan-hewan. Yang kedua, tidak disambungkan. Jadi pemakaiannya tidak disambungkan, tetapi diletakkan, dipasang di pelupuk mata. Direkatkan, ditempelkan, bukan disambungkan. Yang ketiga, tidak ada penipuan atau tipu daya terhadap laki-laki yang ingin melamarnya. Ini khusus untuk wanita yang ingin dilamar. Karena tadi dikatakan bahwa itu penipuan. Nah, penipuan ini untuk siapa? Kalau untuk dirinya sendiri yang melihat keluarganya, maka tidak ada yang tertipu. Itu alasannya cukup kuat. Yang keempat, tidak menghalangi sampainya air ketika bersuci. Sampainya air ke kulit mata ini, kulit kelopak mata. Jika itu menghalangnya karena menghalangi seseorang untuk bersuci secara sempurna. Itu saja. Ketika wudhu, ya, ketika mandi. Intinya ketika melakukan ibadah yang membutuhkan bersuci. Kalau tidak digunakan untuk hal-hal tersebut, sehingga ketika datang waktu sholat, ketika berwudu dilepas, atau tidak
dengan bahan yang bisa sampai ke kulit, ya yang paling mudah dilepas, intinya dilepas, maka tidak masalah, dan menurut pendapat yang kedua ini diperbolehkan. Referensinya adalah Ahkam Tajmilin Nisa fi Syariatil Islamiyah, Zinatul Mar'a Baina Tibbi wa Syar'. Ini kitab-kitab perhiasan wanita antara kedokteran dan syariat, karya Muhammad Al-Musnid, Fatwa Lajnah Daimah, website Islam Web Fatwa Islam Web. Kemudian website Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang keenam, website Syekh Abdullah Al-Jibrin. Nah, yang ketujuh terakhir, Al-Hayatul Amma li Syu'unil Islamiyah wal Awqaf Al-Imaratiyah. Ini yang tadi fatwa dari Abu Dhabi. Dewan urusan Islam dan wakaf di Emirat Arab. Nah,